Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita kembali dalam program Daily Comment bersama IIP Wijayanto ya. Kita menjawab komen-komen dari video yang kita posting kemarin ya. Edisi yang ke-7 kalau saya tidak salah. Saya posting tanggal 12 September 2023. Judul videonya pantangan jika sangat ingin mantan jadi milikmu lagi. Ya, videonya dilihat dulu ya kalau yang belum melihat video yang kita posting kemarin ya. Ditonton yang lengkap dan jangan lupa iklannya untuk dilihat juga ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan pada hari ini. Saya mulai pertanyaannya dari yang paling bawah dulu ya. Kalau dia sudah pergi bahkan tunangan sama orang lain, bagaimana? Tapi masih belum menikah ya. Aduh, saya sudah berkali-kali itu ya cerita pengalaman mahasiswa bimbingan KKN saya dulu pada saat saya DPL KKN ya. Makanya dilihat tuh daily comment yang kemarin-kemarin. Saya cerita sekali lagi ya. Jadi ada mahasiswi ya KKN itu ngambil model KKN reguler 1. Zaman saya jadi pembimbing KKN itu tahun 2000-an ya. Itu ada 5 model tuh KKN. Ada namanya reguler 1, reguler 2, ekstensi, mitra, dan mandiri. Nah, kalau reguler 2 itu di lokasi KKN sebulan seperti KKN yang kita kenal. Pada saat ini ada reguler 1 itu di lokasi KKN itu selama 2 bulan. Persyaratannya sudah tutup teori, jadi tidak bolak-balik ke kampus lagi untuk kuliah. Kalau yang masih belum tutup teori biasanya ngambil model ekstensi atau mitra mandiri pada saat itu. Nah, jadi ada mahasiswi ini ngambil model reguler 1, dia sudah tunangan sejak SMP. Di lokasi KKN, dia cinta lokasi dengan teman KKN-nya. Selama KKN, dia putus tuh tunangannya, selesai KKN, kuliahnya beres, kerja, dia menikah dengan teman KKN-nya. Padahal sudah tunangan sejak SMP. Bayangkan kalau dia tunangan kelas 3 SMP, misal ya, SMA 3 tahun. Taruhlah sampai ke KKN itu zaman itu 4 tahun, 7 tahun tuh sudah tunangannya diputus karena cinta lokasi dengan teman KKN dan menikah dengan teman KKN-nya. Jadi begitu ya, itu orang yang sudah tunangan. Zaman sekarang, orang yang sudah menikah juga begitu, banyak ya. Pacarannya 7 tahun, karena itu pacaran itu tidak dianjurkan sekali, karena orang jadi jenuh. Setelah itu menikah pestanya besar-besaran, foto preweddingnya mahal sekali. Bertahan pernikahannya cuma 3 tahun, dapat anak 1, kemudian bercerai. Itu banyak sekali zaman sekarang. Jadi jangankan orang yang baru punya calon, orang yang sudah tunangan bahkan sudah menikah pun berpisah banyak. Nah, pertanyaannya, apa dia masih bisa jadi jodoh kita? Orang berjodoh itu ada yang bujang, gadis, kemudian berkenalan, menikah. Ada juga orang yang berjodoh itu bujang, gadis, tidak berkenalan, dijodohkan, menikah. Ada orang yang berjodoh itu sudah menikah dengan orang lain ya, yang ini masih single, kemudian yang ini bercerai, menikah. Ada yang masing-masing sudah menikah dengan orang lain, kemudian bercerai, setelah itu ketemu dan menikah. Ada yang bercerai kembali kepada mantannya terus menikah. Jadi misteri jodoh itu sangat luas ya. Kita tidak pernah tahu ya, apakah kita masih berjodoh dengan mantan ataukah calon mantan itu betul-betul jodoh dia, ataukah hanya berjodoh setahun 2 tahun, kita tidak pernah tahu.
Yang pasti jika kita menginginkan seseorang tetap menjadi jodoh kita, teruslah berdoa, teruslah memohon kepada Allah agar orang yang kita cintai itu berjodoh dengan kita. Bahkan kekuatan doa itu tidak berjodoh pun bisa jadi berjodoh. Takdir itu tidak bisa kita tolak. Kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, tidak bisa kita tolak kecuali dengan doa. La yaruddul qodo'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka saya katakan, kalaupun kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, takdir bisa berubah selama kita masih mau berdoa. Berdoa, minta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita selamanya, dunia akhirat. Amin. Ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Selanjutnya, aduh mana tadi komennya? Ya. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz, semoga Allah segera kembalikan mantan suami saya. Ya. Jadikan kami sepasang suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai dunia hingga akhirat nanti. Amin. Saya doakan ya semoga berjodoh kembali. Ya, kembali untuk berjodoh selamanya dunia akhirat. Amin. Pak Ustadz mau tanya, saya sudah mulai tidak memikirkannya lagi, soalnya mau fokus mengerjakan amal ibadah. Tapi doa tetap kupanjatkan untuknya, apakah dia juga tidak memikirkan saya? Nah, jadi apakah mantan itu tidak memikirkan kita? Memikirkan. Cuman dia memikirkannya tidak sampai menggerakkan dia untuk menemui kita. Banyak hal yang kita pikirkan, tetapi tidak sampai menggerakkan kita untuk menemui. Contoh, kita memikirkan, kita lihat nih ya di Instagram atau di Facebook, tiba-tiba muncul tuh di apa istilahnya tuh, di timeline atau apa itu ya, muncul tuh postingan dari teman kita, SD, kita jadi ingat sama dia. Kita tahu nomor WhatsApp-nya karena satu grup WhatsApp pada saat masih SD, tapi tidak menggerakkan kita untuk chatting dengan dia. Ya, memikirkan. Orang akan menghubungi jika rasa kangennya itu melampaui logikanya. Contoh nih, kita kangen dengan kampung halaman kita, tapi logika kita lebih dominan. Ah, ngapain juga pulang? Ya, sekali pulang bisa habis duit 20 juta untuk ongkos pesawat, ya. Belum di sana nanti harus kasih uang sana sini. Nyari uang 20 juta zaman sekarang sulit juga kan? Nah, sayang duitnya. Kalau ada rezeki ya lebih baik ditransfer saja kepada orang tua, lebih bermanfaat kan? Nah, jadi logika kita masih mengalahkan rasa kangen kita. Nah, orang akan menghubungi kita ketika rasa kangennya bisa mengalahkan logikanya. Ya, jadi kangennya itu besar banget dan tidak terbendung lagi untuk menemui kita ya. Kenapa orang sampai kalah logikanya dengan rasa kangennya? Kan kalau logikanya lebih dominan, ah malu ah kalau sampai menghubungi duluan. Nah, karena yang pertama, butuh sesuatu. Banyak ya mantan yang kemudian bangkrut begitu, sudah pinjam ke sana kemari, tidak ada yang mau minjam, ya, dan dia cuman punya pilihan pinjam kepada kita. Nah, maka logikanya akan dikalahkan oleh kebutuhannya tadi. Maka dia akan menghubungi kita. Jadi karena butuh itu satu. Yang kedua, mantan menghubungi kita karena apa? Karena melihat kita, pesona kita itu jauh lebih dahsyat daripada kita yang masih bersama dia dulu. Orang berpisah itu ada yang jadi mundur ya, dulu ganteng, cantik, sekarang jadi kelihatan menua karena stres dan seterusnya. Tapi banyak juga orang setelah perpisahan itu ya
menjadi lebih semangat ya untuk merawat diri dan seterusnya, sehingga terlihat amat sangat mempesona. Orang ya jatuh cinta pada pandangan pertama. Orang tidak malu-malu lagi untuk ngajak kenalan, minta nomor WhatsApp dan seterusnya. Ketika ketertarikannya tadi mengalahkan logikanya. Nah, yang ketiga, orang akan datang ya ketika hatinya bisa kita sentuh setiap hari. Ya, menyentuh hatinya dengan apa? Nah, itu sering saya bahas tuh. Sentuh hatinya dengan cara memanggil namanya di dalam doa-doa kita. Setiap kita panggil namanya dalam doa kita, hatinya tersentuh tuh, bergetar tuh. Setiap hari kita panggil namanya dalam doa kita, ya, maka dampaknya akan sangat besar itu. Jadi getaran rasa kangennya itu akan mengalahkan logikanya. Di situ dia akan menghubungi kita. Nah, berdoanya seperti apa? Berdoa yang ketika kita berdoa tidak cuma dengan lisan kita, tetapi hati dan pikiran kita hadir dalam berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Jadi kita berdoa, hati pikiran kita hadir, maka getarannya akan langsung sampai kepada mantan, insya Allah. Ya, baik, selanjutnya Pak Ustadz, tolong Bapak doa semoga mantan istriku bisa terbuka hatinya dan bisa berkumpul lagi dan bisa rujuk kembali. Mantan istri ya, dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Jadi kalau kita itu namanya mantan suami, itu sebenarnya kita memiliki berbagai kelebihan ya daripada calon yang bersama mantan istri sekarang. Kita punya segala kelebihan untuk bisa menarik dia kembali. Kita mencari ijazah amaliyah ya. Biasanya kan guru-guru mengajarkan jangan lupa sebut nama orang tuanya. Bin siapa atau binti siapa begitu. Kita tahu nama orang tuanya, wajah orang tuanya pun kita hafal betul. Sehingga ketika kita mengerjakan amalan, kita fokus ya, kita hadirkan bayangan mantan orang tuanya di dalam pikiran kita ya. Mudah bagi kita karena mantan istri ini seseorang yang sudah bersama kita selama bertahun-tahun. Kita orang yang paling kenal, paling hafal dengan dia. Nah, jadi itu ya. Sehingga energi amalan ya yang dipancarkan oleh seorang mantan suami atau mantan istri itu energinya sangat besar ya. Yang kedua, kalau istri ini mengkhianati kita suami, maka doa suami yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Artinya, kita minta apa saja kepada Allah, itu akan kejadian kepada mantan istri. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul. Meski yang berdoa itu orang yang fajir. Orang yang fajir itu artinya orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Ya, jadi bayangkan saja tuh. Orang yang gemar maksiat, dia terzolimi, doanya terkabul kok. Apalagi kita yang rajin ibadah, terzolimi, dikhianati oleh mantan istri atau mantan suami, asalkan kita mau berdoa, maka apapun yang kita minta kepada Allah akan terjadi kepada mantan suami ataupun mantan istri.
Karena itu saya anjurkan berdoa yang baik-baik. Berdoa, doakan dia sadar. Doakan dia setia kepada kita. Doakan dia menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Jangan berdoa dia sakit-sakitan. Nanti kalau dia jodoh dengan kita balik sakit-sakitan, kan yang repot kita sendiri ngurusi orang sakit. Jangan doakan dia bangkrut. Ternyata dia jodoh kita balik kepada kita, kita yang repot ya, punya pasangan yang nganggur, tidak punya pendapatan dan seterusnya. Nah, jadi berdoa yang baik-baik untuk dia ya. Baik, selanjutnya. Nih ya, jadi saya cerita kalau saya itu rabun ya. Ini sudah diperbesar 200 kali ya. Komen-komen dari teman-teman itu pun membacanya masih ya begitulah ya, orang sudah rabun tua nih begini ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya melihat video dari Pak Ustadz sudah diijazahkan menggunakan bin atau binti ayah kandung. Saya tidak tahu nama ayah kandung mantan karena dia ditinggal oleh ayahnya waktu masih di kandungan. Ya. Terus pertanyaannya adalah, tetapi saya tetap mengamalkannya Pak Ustadz dengan binti Adam, dengan kemantapan keyakinan saya. Semoga amalan yang saya amalkan untuk mantan sampai kepada mantan. Amin ya. Ya sebenarnya penting sekali itu ya. Bin atau binti itu penting sekali. Apalagi kalau kita sulit untuk fokus ya. Karena misalnya namanya Yanto misalnya ya. Yanto itu ada Yanto bin Bambang, ada Yanto bin macam-macam ya. Banyak itu. Kadang-kadang namanya sama, nama bapaknya sama juga. Tapi kalau kita bisa fokus ya, artinya kita mengamalkan itu kan, energinya ini mau kita arahkan kemana nih? Ya, ada orang yang, oh arah rumahnya di sana, ya, oh nama orang tuanya ini, oh wajahnya seperti ini. Nah kalau kita masih bisa fokus tuh ya, ketika kita mengamalkan itu agar energinya terarah kepada orang yang kita inginkan ini, orang yang kita cintai, nah kita fokus tuh, kita hadirkan dia di dalam pikiran kita hadirkan sejelas-jelasnya. Nah itu agar energinya terarah kepada dia. Karena banyak juga ya kegagalan di dalam mengamalkan sesuatu. Guru-guru tuh mengajarkan dihadirkan tuh ya bayangan yang bersangkutan pada saat kita mau mengamalkan. Nah kita ini kalau lagi sendirian, lagi termenung itu bisa muncul bayangannya ya. Seharusnya kita tidak usah mikirin dia. Kalau mikirin dikumpulkan saja pada waktu kita mengerjakan amalan. Nah, pada saat mengerjakan amalan justru yang kita bayangkan wajah artis ya. Habis melihat video saya ini yang muncul malah wajah saya nanti. Nah, itu banyak yang menyebabkan amalan itu tidak berhasil karena tidak bisa fokus. Jadi, kalaupun tidak bisa menyebut nama bapaknya bin atau binti siapa, energi fokusnya itu yang harus kita tingkatkan ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya semoga mantan saya kembali. Amin. Insya Allah semoga kembali dan terus berdoa. Kita saling mendoakan ya. Atas izin Allah mohon doanya Pak Ustadz ya, agar mantan kembali. Amin, amin, amin. Semuanya saya doakan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya baru saja diputusin oleh kekasih karena orang ketiga. Mohon pencerahannya agar saya tidak berlarut sedih. Ya, jadi dikhianati itu sesuatu yang biasa dalam hidup kita ya. Karena itu jangan bersedih berlama-lama. Karena kalau kita pengen nih mantan ini ngejar-ngejar kita, mantan tidak akan ngejar-ngejar kita ketika kita sedih. Kita larut dalam kesedihan, dulu cantik ganteng banget, setelah
dikhianati oleh mantan, jadi stres, jadi jerawatan semua. Kan orang stres biasanya begitu. Jadi tidak menarik lagi kita lah. Bagaimana mantan mau kembali? Mantan akan kembali itu kalau kita terlihat jauh lebih menarik, jauh lebih mempesona, dan yang lebih penting jauh lebih kaya. Wah, itu jungkir balik tuh mantan akan tertarik kepada kita ya. Nah, karena itu perpisahan itu sedihnya sebentar saja. Setelah itu kerja ya, kerja sekeras-kerasnya. Karena apa? Zaman sekarang orang mudah sekali jatuh cinta ya dan mendapatkan restu dari orang tuanya untuk menikah dengan kita kalau kita kaya raya. Kita gantengnya luar biasa tapi tidak kaya. Orang tuanya masih mikir-mikir tuh, aduh, boleh tidak ya anak saya menikah dengan dia? Kok sepertinya belum mapan. Kita biasa-biasa saja pun, tapi kalau kita kaya raya, orang tuanya ayo segera disegerakan deh menikahnya. Karena apa? Yang dia lihat kemapanan yang ada pada diri kita. Karena mereka meyakini kan bahwa kalau kita mapan, kita kaya, anaknya akan bahagia. Tercukupilah segala kebutuhannya. Kan begitu. Nah, kuncinya kerja keras ya. Orang bisa kaya karena apa? Karena kerja keras ya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Karena itu fokus tuh, bekerja sekarang. Begitu kita kaya, insya Allah mantan akan mulai menghubungi kita lagi. Ya. Nah, kalau namanya mantan kekasih, begitu dia mulai menghubungi, ajak untuk menikah. Ya, kan kalau sudah menikah, begitu kan, insya Allah itu akan lebih aman bagi kita, ya. Karena sudah jadi istri. Jadi siapapun yang mendekati, kan kita boleh marah. Karena sekarang sudah menjadi istri kita. Nah, jadi nawaitu kita sekarang, kita berusaha menjadi seseorang ya yang diinginkan oleh semua orang yang pasti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya menikah. Ya, insya Allah kalau nawaitu kita, niat kita, keinginan kita adalah untuk menikah dengan dia, akan Allah berikan kemudahan, akan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin. Saya pikir itu ya, insya Allah semua komen sudah saya jawab. Yang pengen komennya langsung direspon, silakan komen di bawah ini ya. Insya Allah besok segera kita jawab. Semoga bermanfaat. Ditonton videonya yang lengkap. Semoga setiap bagian videonya ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Iklannya juga jangan lupa dilihat ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.